Salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Ya, ketemu lagi dengan saya Bambang Aryono alias Joko Lono di Pendowaji Channel. Selamat siang buat saudaraku semuanya, khususnya yang di Nusantara maupun yang di luar negeri. Terima kasih banyak atas dukungannya saudaraku semua. Semoga kebaikan Anda selalu diberi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa, diberi kelancaran rezeki maupun rahayu selamat manapun bumi yang dipijak. Oke saudaraku, ini untuk mengisi kekosongan ya. Kemarin baru hunting, sudah hunting 2 kali ya sudah ya. Ini di luar kota. Lah hari ini kita untuk mengisi kegiatan ya, hari Rabu ini yaitu kita mau mereview ya, mereview ada beberapa pusaka, yaitu 3 pusaka ya itu. Dan sebelumnya saya mohon maaf pada saudaraku, juga adikku semua sekalian semuanya, mari kita saling sama-sama belajar budaya bangsa Indonesia yang sudah diakui oleh UNESCO, juga tinggalan adiluhur kita. Adiluhur kita itu ya para leluhur kita, para leluhur, para empu. Dengan para leluhur kita dulu itu jangan senjata, yang dikatakan senjata dikatakan pusaka, atau pusaka dengan jimat ya begitu. Karena apa? Bahwa leluhur kita dulu membuat pusaka itu ada maknanya ya, ada maknanya, ada artinya. Juga jangan salah langkah bahwa pusaka itu senjata bahwa untuk perang dulu. Wah, itu keliru ya. Jadi bahwa pusaka itu memang ada yang untuk perang, juga ada yang untuk pelindung diri, misalnya pengayam. Suatu contoh bahwa kalau kita membawa pusaka ya, pusakanya itu sekarang ada contoh Kinata ya lah. Kinata yang sampai atas kan nggak mungkin untuk perang ya lah, maka diambil dari sababnya lah. Sedangkan musuh kita antara kerajaan dulu, antara kerajaan tombak ya, ada tombak, ada pedang lebih panjang-panjang. Nah, bisa itu untuk anggar ini aja ndak kuat secara logika ya begitu. Lah, bahwa kemampuan pusaka itu yang diciptakan oleh leluhur kita, yaitu bahwa apa? Esoterisnya ya, filosofinya ya, bahwa itu dengan ada kekuatan-kekuatan khusus. Ya, maaf, bukan karena kita mengimankan pusaka ya. Jadi jangan timbulkan karena masalah syirik ya. Ini masalah juga satu kebudayaan, juga masalah tentang kepercayaan bangsa Indonesia Jawa atau bangsa Indonesia, yaitu yang tinggal ada leluhur kita. Karena apa? Pusaka itu ada makna, ada artinya, sampai sekarang pun saya diakui oleh UNESCO. Kenapa? Yang tidak diakui kok oleh pedang, samurai ya apa gitu. Karena apa? Bahwa sedangkan bahannya aja sulit untuk ditebak ya lah. Zaman dulu yang kita bikin pusaka itu sulit untuk menebak masalah mengenai tentang antara bahan-bahan, karena ada beberapa bahan yang disatukan agar menjadikan dari kekuatan itu ya toh. Itu jadi bukan kita itu mengimankan pusaka, cuman kita itu harus percaya kepada leluhur kita di bumi bangsa Indonesia Jawa ini, bahwa pusaka itu memang ada makna-makna khusus ya. Oh, pamor ini anu-anu. Masa sekarang pamornya udan mas mau untuk perang, untuk nusuk orang, kan tidak mungkin. Nah, itu ada memang pusaka khususnya yang untuk perang, untuk ngadepi, untuk di medan tempur itu ada ya toh. Jangan kan itu tombak ya toh, pusaka itu namanya paling enggak itu khususnya itu pusaka juga ada kekuatan juga ya toh, yaitu adalah pusaka yang diambil dari baja namanya Brajaguna ya toh. Jadi besi Brajaguna, seperti sekarang di Jepang ya toh, bahwa pedangnya sampai bisa putus paku, sampai seperti halnya seperti itu ya. Kita terangkan itu lama ya toh. Tapi ya tidak apa-apa, karena ini juga untuk belajar ya, tapi kita harus paham gitu ya. Oke saudaraku, juga saya mohon maaf bila
ada kekurangan, ada simpang siurnya tentang untuk masalah mengenai tentang keterangan kami kepada saudara kami atau teman-teman kami dalam bidang pusaka, saya mohon maaf ya, karena sifatnya pusaka itu tangguh ya toh, tangguh maupun pamor sifatnya itu estimasi ya toh. Oh tangguh ini zaman ini sifatnya estimasi, dan kita tidak cuman kita ibaratnya itu kita menghafalkan untuk mengenai tentang masalah oh tangguh ini, oh Mojopahit besinya seperti ini, oh ada Mojopahit awal besinya seperti ini, oh Mojopahit tengah, oh Mojopahit akhir besinya seperti ini lah ya gitu ya. Jadi kita harus bisa apa itu memahami, dan tidak perlu saya dibentuk masalah debat, masalah apa, karena apa, kita saling-saling sama tidak mengerti. Tidak ada orang yang ahli pusaka, mohon maaf ya, tidak ada orang kita ahli pusaka, karena kita masih perlu belajar. Selagi kita masih mempunyai nafas, mempunyai satu nafas, kita harus belajar. Karena apa, pusaka bikinan sekarang yang sel banyak itu bagus-bagus ya, orang bisa ketembak juga kalau orangnya bilang barang itu asli ya toh, bisa mahal ratusan juta, puluhan juta, itu tergantung yang menjual. Kalau yang menjual itu jujur, baik itu gini-gini ya lain lagi. Kalau menjual jujur, ini lama ini lah, itu lain lagi ya. Semua itu tergantung lah, semua itu seperti namanya itu, kalau memang yang menjual itu baik ya urusannya pribadi masing-masing. Tapi kita untuk menjelaskan bahwa di dalam pusaka ini bisa itu pusaka sepuh ya, jadi kita pusaka sepuh khusus karena jangan sampai saya itu tinggalan nadilung kita itu tenggelam ya, tenggelam karena orang tidak mau mempelajari, karena dia anggap bahwa pusaka sepuh itu yang mana, akhirnya direndahkan, bahwa yang tua muda itu yang garap sekarang dituakan, yang tua dimudahkan harapan sekali. Lah ini yang rusaknya seperti ini ya, jangan sampai seperti ini, karena walaupun bagaimanapun jangan sampai kita itu kena resikonya alam atau dosa begitu. Oke, saya mohon maaf ya, ini sudah saya jelaskan. Ini sekarang kita buka saudaraku yang untuk ini dulu ya toh, untuk ini dulu loh. Nah ya, lah ini untuk pusaka dapurnya, dapur spanner ya, dapur spanner ya, dapur spanner ringan sekali ya, ringan sekali juga. Karena apa, ini belum dicuci karena masih kotor. Karena apa, besinya setengah kehijauan, semu-semu hijauan ya, semu-semu kehijauan. Nah ini ya, yang diartikan spanner ya, spanner ya, ini spanner ya, ini gojo lurus ya, tidak ada sogokan, lambe gajah, ini lambe gajah ya, lambe gajah karena ini tua ya, tua karena sudah habis ya. Nah ini tapi lambe gajahnya masih lengkap. Terus ini greneng ya, begitu ya, jangan dedeknya itu tegak sekali ya toh. Nah untuk era Mojopahit ya toh, loh kayak Mojopahit apa, estimasi Mojopahit. Karena apa, secara kita apal belajar pusaka, Mojopahit itu pusakanya itu jelas ya, pusakanya itu hitamnya itu satu matang, kalau memang besi wolung terus ringan, terus tipis, lah namanya Mojopahit awal ya toh, begitu ya. Nah ini Mojopahit awal ya toh. Nah ini, nah ini sudah jelaskan ya untuk dapur spanner. Lah dapur spanner belum ini pamor ya. Lah untuk pamor yang keunikan di sini ya, kul buntet ya. Nah di bawah kul buntet ya, di bawah kul buntet, di atas kul buntet ini pamengkang jagat ya, pamengkang jagat kelihatan ya, ya kelihatan ya, pamengkang jagat tembus ya lah. Lah ini apa artinya ada kul buntet, ada pamengkang jagat? Padahal kalau dengan di bawah itu ada seperti gini kul buntet, itu lintang kemukus ya sampai atas ya. Lah ini jelas bisa mengatakan lintang kemukus. Lah tapi ki aneh, anehnya bagaimana, saya belum pernah dapat ya. Kalau lintang kemukus biasanya pamornya ya toh,
seperti kulmuser gini, terus atas ya toh lurus itu pamor putih. Berhubung ini lain ya toh, kul buntet tapi nempel di atas kentang jagat. Lah ini apa artinya ya toh? Tapi yang jelas bisa dikatakan lintang kamokus pamengkang jagat ya toh. Jadi apa artinya lintang? Untuk membuka. Salah filosofi historisnya seperti itu. Lah kul buntet ini ya lintang, lah ini nempel di sini, yang jelas kalau untuk kekuatan ya toh, untuk kekuatan secara filosofi. Maaf, jadi saya tidak mengimankan masalah pusaka. Kita menerangkan bahwa para lur kalau empu kita itu membuat pusaka ini ada artinya, dinamakan itu pamor itu huruf Sanskerta ya toh, huruf Sanskerta. Nah kebetulan di sini ada pamor, ya pamor aneh, pamor kul buntet mengkang jagat nempel ke atas. Berarti saya mengenai ini teman sama dengan istilah itu. Kalau pamengkang jagat ada dua ya toh. Lah ini enggak, ini pamengkang jagat bawahnya nempelnya di bawah pamengkang jagat lurus, tegak lurus. Satu itu kul buntet ya toh. Pamornya muser seperti lintang kemukus yang kenceng tapi pamor. Tapi kalau ini enggak, ini pamengkang jagat kecil sekali, rambut lah istilahnya seperti ini. Berarti kita menggarisbawahi ya toh, bisa dikatakan ini pamor dwi warna, bisa dikatakan pamor lintang kamukus pamengkang jagat. Lah itu sudah filosofinya sudah lain ya toh. Berarti lintang kamukus untuk menembus ya toh, lintang kamukus untuk menembus dari segala keinginan atau cita-cita yang diinginkan, sudah untuk membuka dari hal-hal permasalahan yang istilah itu yang tidak bisa teratasi begitu ya. Lah ini tidak bisa teratasi. Lah untuk dari musernya seperti itu ya toh, seperti kul buntet itu apa? Jelas seperti pusar, seperti pusar rumi atau kul buntet. Ya jelas bagus ya toh. Bagus dia itu untuk bisa untuk penangkal ya toh. Dan untuk penangkal dari segala ruwet mungkin apa itu namanya itu sulit mungkin dari urusan permasalahan itu akan buka. Nah, contohnya itu adalah sebenarnya buka, dan ini tergantung dari keinginan dan cita-cita kesepakatan kita. Karena sifatnya pusaka itu, sifatnya itu piandel itu, sifatnya itu sugesti, menguatkan sugesti untuk supaya kita itu tidak lemah ya. Lah seperti ini. Lah dari hal permasalahan itu, Bapak empu membuat ini dari doa-doa yang diminta kepada Tuhan Yang Maha Esa atau Sang Yang Widi ya toh, atau Allah Ta'ala. Lah itu jelas doanya itu yang disatukan oleh itu lampu ya loh. Lah ini akhirnya membuat jadikan kekuatan, jadi itu dinamakan pusaka ya, pusaka. Lah untuk mengenai dari kekuatan ada dua versi ya tuh, secara kepercayaan bahwa kekuatan alam lain dari kekuatan doa para empu yang diizinkan oleh Allah ya loh, atau Tuhan Yang Maha Esa. Lah itu ada dua versi karena dari bahan ya, dari bahan pun itu Allah sudah mempunyai segala kekuatan begitu ya, apalagi setelah dibikin disatukan dengan ditambah dengan doa-doa para empu yang memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa atau Ta'ala ya begitu. Yang jelas untuk pernyataan filosofi atau ilmiah itu seperti itu ya, jadi bisa untuk menembus, bisa untuk membuka dari kesulitan apapun yang dihadapi begitu ya. Oke, untuk satu sudah selesai. Untuk satu ini ya, Jogja ya, ini Jogja ya, Jogja dengan rangka kayu timo, cuma cukup unik ini, cukup unik ya, cukup unik ini ya. Kita buka. Lah pusaka ini cukup unik ya. Nah pusaka ini cukup unik. Di atas lo seperti gambar murup ya, lo satu ya. Di bawah 1 2 3 5 1 2 3 4 5 ya. Ini pusakanya antik nyeni ya, antik nyeni ya. Pusakanya tidak besar, ukuran 31 32 ya toh. Gonjo wilut ya, gereneng ya, tanpa sogokan.
Nah, gumbengnya ini pijetan, ya. Nah, untuk bahan ya, untuk bahannya ini termasuk bahan besi polosani ya, hitam ya, polosani. Ringannya ya, aduh ringan sekali. Era Mojopahit ya, era Mojopahit ini bisa dikatakan era Mojopahit itu zamannya bikinnya termasuk zaman Mojopahit juga, bukan harus mempunyai itu Mojopahit atau Mpu Supo begitu ya toh. Namanya itu apa sih toh? Segalu. Ya maaf. Berarti pusaka ini pusaka Sedayu ya. Pusaka Sedayu itu sama dengan Mojopahit ya. Nah, pusaka Sedayu itu satu ya, di titik itu besinya ya. Sedayu itu, pusaka Sedayu itu khusus tidak harus banyak yang dibikin. Nah, era Mojopahit bisa yang bikin Mpu Supo, bisa bikin para wali itu pesen kepada saya itu para empu ya toh. Lah ini. Lah Sedayu itu termasuk bahannya itu juga sulit karena yang diambil dari Isya itu pasir baja yang di dalam lautan ya toh. Makanya seperti teles ya, warnanya itu kehijauan ya toh. Seperti ini ya. Untuk warna hijauan ya. Nah, ya, Tangguh Sedayu era Mojopahit ya toh, era Mojopahit. Jadi Sedayu itu padahal pusaka para wali, para ulama. Itu pesan khusus. Memang pusakanya itu kecil ngencir ya toh. Cuma biasa ada yang besar ya. Kebetulan ini kok unik ya. Gonjo Wilut ya. Lah ini dinamakan kalau saya ini dapurnya Damar Kanginan. Oh, kok Damar kan ada. Jadi tidak paro campur baur, wah dindi ono keris campur baur itu. Iya dah. Nah, ndak ada. Keris campur baur zaman biyen campur baur ya apa? Baur. Campur baur. Ya jadi Damar Kanginan, ada Damar Tanginan, ada Damar Murup, ya dah. Lah itu ada Uruping Dila. Nah ini itu sudah lain begitu loh ya. Nah pusaka ini jelas untuk menyatukan dari sesama, untuk memerangi hal, untuk menyatukan masalah segi, yaitu segi untuk masalah keagamaan ya toh. Ini zaman Sedayu itu seperti ini. Makanya jadi orang-orang dulu, para leluhur, para wali, walaupun orang sudah berilmu, walaupun orang sudah sakti, dia itu masih membutuhkan itu pusaka. Karena pusaka piandel, kan itu untuk menyatu, untuk menggambar kekuatan sugesti, begitu ya. Bukan harus pusaka itu itu diutamakan atau pusaka itu percaya kepada pusaka, itu tidak ya. Semua itu percaya, tapi mengimankan kepada pusaka tidak. Para wali, para musa itu ahli agama ya toh. Cuma dia itu mau bawa pusaka untuk juga sekuat-kuat orang, sekuat-kuat para wali, karena juga musuhnya juga banyak yang kuat ya. Karena zaman dulu juga zaman peperangan antara kadang-kadang kerajaan atau untuk menyatukan raja kebanyakan bangsa yang Hindu atau apa, disatukan supaya barang Islam itu menyatukan itu ya juga abot ya toh. Juga harus orang-orang yang kuat, orang-orang yang sangat luhur begitu ya. Nah ini. Nah kalau dulu memang pusaka memang dulu itu ya memang kuat, karena orang pesan dari empunya gini-gini ada teteannya ya, juga ada cara menggaknya. Nah kan sekarang kan tidak. Sekarang ibarat benda mati ya. Benda mati tapi dihidup, karena mati dihidupkan ya bisa hidup. Tergantung kepercayaan diri masing-masing ya toh. Nah, dianggap seni atau seni budaya, seni karena apa? Dari looknya, dari atasnya ini kan juga seni ya toh. Kan tuh. Tapi lain dari jelas maknanya itu bagus sekali ya, karena ini pusaka-pusaka untuk memadangkan orang-orang yang berarti pikiran berat gelap
Ya begitu ya. Jadi supaya kita itu manut ya apa wibawa, kita harus berwibawa yang tinggi ya, sehingga kita itu orang itu dihadapi itu bisa seneng, tidak benci, bisa tunduk, bisa manut seperti ini ya toh. Nah, Damar Kangenan itu memang sifatnya itu lapangan ya toh. Jadi dimanapun posisi berada, dimanapun kita perjuangan kita itu, dimana kita sekelit lah disitulah akan menemukan segala sesuatu yang harus dihadapi ya toh. Gimana cara untuk melemahkan? Lah itu memang ada gandeng-gandengannya sendiri para luhur-luhur seperti ini. Tapi yang jelas pusaka ini bagus sekali. Artinya bagus, satu dari aura kehijauan, kedua gonjo wilut. Gonjo wilut itu dari siji sandang pangan bejo atau siril datalah wujudlah ya lah di sini ya lah. Apa yang diciptakan akan terwujud lah. Allah akan mewujudkan di situ ya lah. Lah sini mohon maaf ya toh, bahwa pusaka bukan berarti saya diimankan pusaka, bukan karena pola syirik ini. Kalau dihubungkan dengan syirik semua akan tidak jalan begitu ya, karena semua itu para leluhur dulu itu membuat itu dengan puasa, juga tapa ya toh, dengan saya pakai kekuatan ilmu juga apa, cari banyak juga sulit. Terus sampai seperti ini, seperti enteng kertas begini loh. Kalau empunya bikinnya ini syukur bikin aja nggak akan seperti ini ya toh begitu. Oke ya. Selanjutnya untuk tinggal satu ini ladrang ya, ini ladrang ya, ladrang ya, ini cukup bagus sekali ya, kayunya keras sekali, keras, ampun kerasnya ya toh. Lah ini kendit langka. Kenditnya itu apa ya? Ini bisa dikatakan kayu Dewandaru, kayu tua. Dewandaru itu apa? Dewandaru yang ada itu jarang, yang tua biasanya untuk kepercayaan untuk nyepi ya, untuk nyepi, untuk minta barokah ya toh, ya minta kepada Allah Ta'ala Tuhan secara agama masing-masing, tapi mintanya itu di bawahnya kayu garu itu, pohon kayu Dewandaru itu ya, begitu ya. Lah saya dulu mencarikan saya punya Karno Tinanding, minta kayu seperti itu secara gaibnya, nyarikan sulit berapa, 1 tahun 2 tahun baru dapat di Kediri ya. Di Kediri jam 12 malam itu satu benggel gini top, mantapnya bukan main. Orangnya yang bikin itu sampai sambat. Nah itu Dewandaru itu yang bikin, kalau tidak salah teman kita ada di Jogja, namanya siapa itu, bikin rangka itu Daru, Mas Daru ya, itu bikinnya ya tidak bisa keras, tapi kita memahami, kita wajar lah karena kayunya keras ya toh. Terus bau ya toh, baunya wangi. Itu saya mencarikan pusaka tombak Karno Tinanding itu sampai saya itu mundur sampai kena cagak listing itu, mobil saya nobrak cagak ting itu ya, jam 12 malam itu. Lah kebetulan terus saya dapat ini lagi ya, dapat kayu ini ya toh, yang sudah kendit Dewandaru. Nah Dewandaru ini kayu Dewandaru ini mungkin Dewandaru kebetulan ini mati ngurak. Kalau yang mati ngurak ya toh, itu saudaraku ya, itu kita sinar tembus merah, kayunya itu tembus merahnya, itu percaya gak bisa dites nanti, tembus, jadi tembus meromong merah ini tembus, kayu lainnya ndak bisa ya lah. Ini seperti ini buat akik pun ya bisa, buat akik ya keras padahal kayu. Nah ini terus kendit. Lah saya kendit ini kan langka, biasanya kendit kan kayu timu ada ya, cuma Dewandaru kendit. Nah ini ya, ini kendit ya, ini ya mengenai tentang masalah rangka ya toh. Nah sekarang saya keluarkan pusakanya ya. Nah ya, pusaka ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
12, 13 ya. Ini pusaka Luk 13 ya. Ini pusaka Luk 13 bisa dikatakan pusaka dapur guling Mataram. Kalau diriwayatkan dari sini bisa dikatakan sengkelat ya toh. Lah, nah ini estimasi saya, kalau estimasi saya ini Mataram awal, Mataram sepuh. Untuk tantingan ringan ya, Mataram sepuh. Untuk pinggir kolosi ini karena kolosinya pinggiran lulu ini karena kolosi alam ya, karena kolosi ketuaan, karena kolosi karena usia ya. Jadi halus, jadi tidak krowo, namanya ngelugut. Nah, namanya ngelugut. Nah, namanya ngelugut ya. Untuk pamor nah ya, untuk pamor bisa dikatakan pamor isa itu sinom moraware ya. Jadi tengah begini ya. Nah ini ya. Lah ini ya. Karena apa pusaka ini? Nah, pusaka ini ada kinatanya ya toh. Kinata ya. Kinata kalau kaporogan seperti ini hampir ke sama aja. Kalau seperti ini separuh seperti ini tembus ya toh. Lah bisa dikatakan saya juga kamarogan ya toh. Lah karena pusaka ini bisa dan nama kalau secara tidak ada kinata dinamakan isa itu sengkelat, Kiai Sengkelat ya toh, atau dapur guling Mataram ya toh, karena ini era Mataram sepuh ya toh. Lah ini pamornya karena ini masih kotor tapi ini asli ya toh, asli sepuh ya, asli sepuh. Ngelugutnya ini sampai seperti ini. Nah, di sini ada kembang kacang ya, kembang kacang karena seperti kembang kacang apa jenggotan karena sepuh ya toh, ya. Karena sepuh kelihatan sepuh merit ya toh, seperti ini. Lah, kok ada kinatanya? Sengkelata, iya ada kinata ya toh, ada kinata karena apa? Empu dulu membuat dari pesanan. Lah ini dinamakan pusaka ada kira namanya Panji Sekar ya toh. Dapur Panji Sekar namanya Panji Sekar ya toh. Jadi globalnya itu Panji Sekar karena itu ada kinata yang berbentuk bunga teratai kanan kiri atau bawah. Itu bagus sekali, dengan emasnya sangat tua sekali ya. Ini bukan susulan, bukan tambahan, bukan apa. Ini karena asli orisinil dari pembawanya. Karena apa? Itu tempel ya, emasnya emas tempel ya. Juga garapnya sangat halus sekali. Lah, begitu. Lah, untuk karena ini belum dicuci, kalau dicuci lebih bagus lagi itu. Ya, itu saudaraku. Nah, Panji Sekar itu maknanya bagus sekali. Panji Sekar itu biasanya milik untuk keraton atau kerajaan atau putri raja atau pusaka dalam ya toh. Khusus pusaka dalam. Karena Panji Sekar itu untuk mengekarkan untuk segala dari segala permasalahan untuk kenegaraan ya toh. Dulu raja ya punya wilayah ya, kalau wilayah ya toh. Dulu raja juga untuk apa itu namanya, satu wilayah rebutan dijadikan satu, seperti itu, kuat-kuatan seperti itu. Panji Sekar itu bagus untuk mengayomi masyarakat, untuk apa itu nama itu, menjauhkan dari segala hal, untuk gegebluk, untuk apapun ya toh. Nah, kinata ini melambangkan dari segala keluasan apa yang dicita-citakan itu supaya terkabul ya, untuk dalam kekuasaan di dalam bidang untuk masalah pemerintahan kerajaan seperti ini ya. Bagus sekali ya. Dan untuk kedamaian ya, artinya kedamaian apa?
Ya, kedamaian kalau dulu kedamaian kerajaan, keluarga kerajaan atau rakyatnya, begitu ya. Nah itu. Nah, pusaka ini ukirannya sangat luas sekali, emasnya itu nempel semua Mas itu ya. Nah ini nempel semua ya, nempel mutu tebel ya ini. Nah ini sangat tebal, jadi bukan susulan, bukan ya. Kalau ini susulan jelas akan dokir, ini nempelnya. Nempel namanya sinarasa atau cokotan ya toh. Jadi cokotan baru emasnya itu baru dokir begitu ya. Nah inilah jadi pusaka seperti itu. Oke, untuk mengenai hal permasalahan menyangkut masalah pusaka Panji Sekar ya seperti itu ceritanya ya, panjang. Ini bagus sekali ya, artinya bagus itu saya menemukan masih satu kali ini ya toh. Jadi satu baranya tua ya toh ya, satu baranya tua sampai pinggir-pinggirnya ngelugut. Ini kalau dicuci powernya keluar semua ini ya toh, karena lama tidak tercuci pada orangnya ini seperti ini. Nah ini coba loh ya. Nah ini lo tembus gak kelihatan lah, dilepas ya. Lah tembus ya, kelihatan nih tembus merah. Ini tembus ya, merah ya. Nah terus ini lo tembus ya dari atas loh. Lah ya tembus merah ya. Lah ini ya tembus merah. Lo kayunya ya mengkristal ya, seperti batu merah ya. Lah ini ya tembus. Nah ini ya, jadi kita bisa buktikan memang cari bahan dari pusaka itu tidak semudah itu ya. Semua itu rezeki ya, rezeki. Jadi rezeki dapat pusaka Kinata itu rezeki ya, tergantung pendekat kepada Tuhan ya. Kalau memang pendekatan kepada Tuhan kepada Allah Ta'ala itu menyatu baik dengan tulus ya dapat pusaka Isa itu yang bagus-bagus, pusaka yang bener-bener pusaka gitu ya. Kalau Kinata ya bener-bener Kinata begitu. Oke saudaraku ya, terima kasih banyak untuk mereview 3 pusaka ini. Untuk keterangan-keterangan bila ada kekurangan, ada salah ucap saya mohon maaf sebesar-besarnya ya. Semoga semua jadi landasan dari sama-sama belajar dan adik-adik kita jangan sampai alergi pusaka. Juga saya mohon maaf kepada rekan kami yang di dalam bidang pusaka ya toh. Untuk keterangan kami ada kesalahan ada apa, jangan dibuat masalah karena kita masih saling belajar, juga jam terbang kita tidak sama ya toh. Lah begitu. Jadi untuk keterangan kami cukup dari situ. Jangan lupa saudaraku subscribe kalau belum subscribe, jangan lupa like ya toh, atau komen. Kalau sudah subscribe ya sudah ya, karena subscribe komen itu untuk menarik kesemangatan kami ya. Dari hunting ke sana, kalau subscribe itu aja kan tidak kena biaya ya toh, untuk menarik kesemangatan kita untuk menekuni dalam bidang pusaka begitu. Oke. Jangan lupa salam hormat, salam sejahtera, semoga kesehatan Anda selalu diberi kerjakan oleh Allah Ta'ala, atau kesehatan yang sangat juga berbahagia kepada keluarga begitu, beri kelancaran rezeki. Oke, salam budaya, rayu ini betul. Panji Sekar.